wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kali ini kita kembali lagi di podcast GAS, Gagasan Ansor 34. Nah, hari ini kita bersama dengan Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama Ahmad Sultan. Kita panggil siapa ini? Sahabat. Panggil sahabat saja supaya lebih akrab ya. Hari ini kan kita banyak di Kabupaten Kepulauan Selayar ini yang belum paham terkait Ansor ini. Bisa dijelaskan sedikit bagaimana sejarah singkat terkait ini gerakan pemuda Ansor khususnya di Indonesia? Ya baik, sahabat moderator. Ya, jadi kalau kita berbicara terkait Ansor dan bagaimana kemudian gerakan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya gerakan pemuda Ansor ini, maka yang perlu kita ketahui pertama adalah sejarah berdirinya gerakan pemuda Ansor. Bahwa kita tahu bahwa gerakan pemuda Ansor ini adalah salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama. Artinya gerakan pemuda Ansor ini adalah gerakan pemuda yang lahir dari rahim umum. Kemudian ada gerakan-gerakan yang kemudian dijalankan oleh gerakan pemuda Ansor, itu semua harus berpatokan pada inti jamiah. Gerakan-gerakan seperti apa yang dilakukan ini? Misalnya, contohnya adalah bagaimana kemudian pemuda-pemuda NU yang tergabung dalam gerakan pemuda Ansor ini mampu kemudian mengaktualisasikan paham, salah satunya paham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kemudian selanjutnya saya ingin menceritakan begini bahwa gerakan pemuda Ansor ini sebenarnya atau sesungguhnya di awal berdirinya itu bukan bernama gerakan pemuda Ansor, tapi ada namanya Subhanul-Watan. Subhanul-Watan ini didirikan oleh seorang kiai karismatik yang kita kenal dengan Abdul Wahab Hasbullah. Ini kemudian yang dari pada saat itu sesuai dengan tuntutan zaman pada tahun 1924 yang kemudian pada saat itu ada gerakan-gerakan dari pemuda yang ada di Indonesia, terbentuknya kayak misalnya Jong Java, Sumatera. Gerakan pemuda Ansor ini lahir jauh sebelum negara Indonesia merdeka, seperti itu? Ya, karena secara yang tertulis dalam PDPRT gerakan pemuda Ansor yang diakui bahwa gerakan pemuda Ansor ini berdiri pada tahun 1934, tepatnya tanggal 24 April itu. Berarti secara historis keorganisasian gerakan pemuda Ansor ini punya andil dalam memerdekakan negara, begitu mungkin maksudnya? Oh ya, jelas ya, karena gerakan pemuda Ansor ini terbentuk 11 tahun sebelum Indonesia merdeka. 11 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi ketika ada pergolakan yang terjadi pada tahun 1965 misalnya, kita kenal pemberontakan PKI, maka kader-kader gerakan pemuda Ansor itu pasca kemerdekaan pasca kemerdekaan 1956. Itu gerakan pemuda Ansor mengiring kader-kadernya untuk melakukan perlawanan terhadap PKI ini. Kalau sebelum negara merdeka, apa yang pernah dilakukan oleh organisasi gerakan pemuda Ansor ini? Ya, jadi ketika kita kembali lagi ke awal pembicaraan tadi bahwa sebenarnya gerakan pemuda Ansor ini itu disebut GP Ansor, itu terjadi ketika selesainya agresi militer kedua. Kemudian ada namanya yang ikut dalam militer, ada namanya sahabat Muhammad Husaini Tiwai, itu adalah kemudian orang yang pertama kali setelah jeda tahun 1945 Indonesia merdeka sampai terjadi pergolakan 1949. Pokoknya semua organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia pada waktu itu di rentan tahun itu dia sempat mandek semua. Karena terjadi penjajahan Belanda di situ. Berarti nikah masuk ceritanya, nikah. Setelah nikah 1945 itu ada agresi militer kedua, nikah. Kemudian setelah itu ada inisiatif dari sahabat Muhammad Husaini ini untuk kemudian bagaimana kemudian kita
membangkitkan lagi semangat Ansor ini. Ya. Kan namanya dulu kan bukan GP Ansor, Ya. Gerakan Pemuda Ansor, tapi Ansor Nahdlatul Ulama atau ANO. ANO ya, kan? ya. ANO. Ya. Kemudian dia panggil semua sahabat-sahabat kayak Muhammad Bakri, Ya. no? Ya. Untuk kemudian membangkitkan dan membentuk sebuah lembaga yang memang cikal bakalnya itu ANO. Ya. Nah, pada saat itu tanggal, kalau tidak salah dia tanggal 17 Desember 1949, maka ditetapkan bahwa ANO ini berubah nama menjadi Gerakan Pemuda Ansor yang saat ini kita kenal dengan biasa disebut dengan GP Ansor. Ya. Kemudian di PDPRT itu di Kongres ANO kedua itu dijelaskan bahwa kelahiran Gerakan Pemuda Ansor itu bukan di yang kita kenal saat ini, yaitu pada tanggal 24 April 1934. Ya. Tapi pada saat Muhammad Hussein ini kembali dari pertempuran melawan agresi militer pada Belanda, kemudian mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk membangkitkan lagi gerakan ANO ini, yaitu pada tanggal 19 Desember 1949. Nah, itu sempat dicatat di PDPRT itu. Kalau sekarang kita kenal dengan PDPRT, tapi sebelumnya itu ada nama, dia masih berdasarkan aturan organisasi sebagaimana umumnya, yaitu ADART. Nah, di Kongres 9 NU itu baru dirubah ADART menjadi PDPRT. Nah, di PDPRT itu pernah diakui bahwa Gerakan Pemuda Ansor itu lahir pada tanggal 19 Desember 1949 itu. Berarti memang dari historisnya ini memang Gerakan Pemuda Ansor ini memiliki sejarah yang panjang dan nilai historis terhadap bagaimana kemudian ikut andil dalam memerdekakan negara seperti itu. Ya. Ya.